Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-48 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku terkasih, waktu berlalu begitu cepat. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Termasuk masa pertobatan, sebuah masa sangat istimewa di mana Tuhan membuka kesempatan buat kita anak-anaknya yang pernah jatuh dalam dosa, yang sedang bergulat dengan kubangan-kubangan kesalahan demi kesalahan. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar buat kita. Saudara-saudaraku terkasih, ambil tawaran kasih Tuhan ini, pegang tangannya, biarkan Tuhan mengangkat diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, semua masalah-masalah kita yang membuat kita jatuh terpuruk diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, siapa yang terbelenggu dengan dosa-dosa di masa lalu? Siapa yang kakinya seolah-olah dirantai dengan sebuah rantai yang sangat berat, keras sekali, tidak bisa diputuskan dengan mudah, sehingga hidupnya selalu terikat dengan kenangan-kenangan pahit di masa lalu, dengan kegagalannya, dengan kekecewaannya, sehingga untuk bangkit lagi itu rasanya tidak bisa, untuk bangun lagi kayaknya berat. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda pernah mengalami hal yang demikian atau bahkan sedang bergulat pengalaman seperti itu, video ini sangat cocok untuk Anda dengan tawaran-tawaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudaraku, di depan saya ini ada 2 buah handphone. Ini keluaran terbaru 5G, bayangin coba, yang akan saya bagikan sebagai giveaway. Caranya bagaimana? Silakan Anda masuk ke Instagram saya @rmjosusanto, cari video yang tentang ulang tahun Bible Learning. Di situ silakan tulis hashtag ulang tahun Bible Learning, lalu apa manfaat Bible Learning untuk hidup Anda. Silakan diketik saja, udah nanti saya akan pilih dari situ. Saudara-saudaraku terkasih, susah nggak sih bertobat? Romo, pertanyaan itu Romo, itu yang selalu mengiang-ngiang di kepala dan hati saya Romo. Susah banget sih orang mau bertobat. Tuhannya katanya membuka tangan lebar-lebar. Tuhannya katanya memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Tapi Romo, kenapa sulit sekali buat manusia buat bertobat? Jatuh lagi, gagal lagi. Kalau kata orang-orang, kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran. Tapi Romo, kalau gagalnya gagal terus, gimana ada waktu kesempatan buat belajarnya? Nah, saudara-saudaraku terkasih, kalau Anda hampir putus asa dalam sebuah pertobatan Anda, belajarlah dari seorang pribadi, tokoh dalam kitab suci. Dia itu hidupnya juga berat, tetapi ada satu tindakan dia yang betul-betul membuat kita tercengang kalau kita sadar apa yang terjadi pada dirinya. Anda bisa berkenalan dengan tokoh ini dalam Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Bisa jadi teks ini, kisah orang yang mau saya ceritakan ini adalah jawaban dari Tuhan buat kita, yang seringkali seperti si pemazmur di Mazmur 86 meminta kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu supaya aku hidup menurut jalan kebenaran-Mu. Seringkali kan kita mau, ya Tuhan, tolong dong, tunjukin jalan dong. Untuk bertobat bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Apa yang harus saya jalani? Apa yang harus saya putuskan Tuhan? Untuk memutus belenggu-belenggu masa lalu ini, apa yang harus saya lakukan? Untuk bisa bangkit lagi, bangun lagi dari masalah-masalah yang kayaknya beribu-ribu masalah yang mengubur kebahagiaan kita. Tunjukin Tuhan jalannya. Nah, dengan luar biasa ditunjukin sama Tuhan melalui seorang tokoh dari Injil Lukas tadi. Dikatakan begini, sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai. Jadi saudara-saudaraku terkasih, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang berkeliling mencari domba-dombanya yang hilang. Tuhan yang mencari dengan seksama,
betul-betul mencari sampai menemukan. Kita ini yang seringkali menjadi si anak hilang, yang seringkali dengan kekeras kepalaan kita, dengan kemalasan kita, dengan kenyamanan kita dengan hal-hal duniawi yang sadar tidak sadar membuat kita makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Tuhan. Ntar kalau udah kelewat jauh baru teriak-teriak, Tuhannya kok nggak sayang sama kita. Betul apa? Betul. Ingat saudara-saudara, ada mata Tuhan yang sedang mencari, mengamati, melihat, dan juga menemukan si anak hilang ini. Dimanapun posisi kita sekarang, sejauh apapun kita dari kasih-Nya, Tuhan akan menemukan. Orang itu bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Artinya saudara-saudara, si Lewi ini sedang tidak di gereja, sedang tidak nyanyi-nyanyi pujian, sedang tidak berdoa rosario, sedang tidak dalam perayaan Ekaristi, tidak lagi berdoa. Atau juga tidak lagi di rumah, lagi santai-santai. Dia itu lagi kerja. Kerjanya itu termasuk kalau pemungut cukai itu kerjaan yang sangat sibuk. Dia harus ngitung-ngitung duit, pemasukannya berapa yang disetor, persenannya berapa, pasti tidak mudah. Bagi Anda yang kerja di kantor pajak pasti tidak mudah, bukan? Kerjaan ini di zaman itu adalah kerjaan yang kotor. Memang zaman sekarang kalau ada duit, apalagi bentuknya berlimpah, itu ada aja godaannya. Ambil dikit-dikit lah, atau kita merasa ini sudah jadi hak kita, tetapi ya udah karena nggak pernah dihargai, ambil sendiri gitu. Seringkali pekerjaan pemungut cukai di zaman Yesus ini pekerjaan yang kotor. Bukan cuma kotor karena sangat bergelimbang dengan harta, godaannya besar di situ. Tapi juga saya pernah mengatakan oleh orang-orang Yahudi sendiri yang merasa dirinya saleh waktu itu. Pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang menjadi kaki tangannya penjajah Romawi. Rakyat udah kerja pagi siang malam, berbeban berat, mengolah tanah, menjadi nelayan, apapun, tapi semua hasilnya dinikmati oleh si penjajah ini. Nah, pemungut cukai ini kaki tangannya. Padahal dalam kitab suci, semua hasil bumi, hasil kerja dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi ini, si pemungut cukai ini secara sadar ataupun tidak sadar, dia bekerja, profesi ini bertolak belakang. Dia mencoba menjadi saingannya Tuhan. Bayangin coba. Orang semua hasil bumi, hasil jeripayah manusia untuk Tuhan. Tapi kenapa sekarang harus dibagi-bagi dengan si pemungut cukai ini yang akan disetorkan kepada penjajah Roma? Jadi posisinya saudara-saudara luar biasa mengerikan. Orang-orang kalau lewat bertatapan muka dengan si pemungut cukai harus meludah. Bayangin, orang banyak duit tapi orang kalau ngeliat dia ngeludah. Ngejauh dari dia, nggak pernah diundang makan, nggak pernah dihormati lah. Itu yang mengerikan. Yesus berkata kepadanya, bayangin saudara-saudara, sebelum si pemungut cukai ini, si Lewi ini melihat Yesus, sebelum dia ngomong apapun, sebelum dia mohon apapun, Yesus langsung berkata kepada dia, ikutlah aku. Luar biasa bukan? Jadi bukan sekedar cari kayak orang nyari duit, dapat nih 2.000 gitu. Bukan. Yesus sudah memantau. Yesus sudah mengamat-ngamati. Yesus memang ke situ untuk berjumpa dengan Lewi pemungut cukai ini. Semua sudah ada dalam rancangan Tuhan. Demikian juga dengan hidup saya dan juga hidup Anda. Semua ada kehendaknya, semua ada rencananya. Di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menemukan kita, di mana, melalui siapa, dengan cara apa, melalui peristiwa apa. Peristiwa apa yang membuat kita tuh sadar kita dipanggil oleh Tuhan. Lewi, dia nggak sadar betul-betul. Lewi, dia nggak ngomong apa-apa. Dia tidak menunjukkan siapa dirinya, tapi Tuhan tahu kualitas dirinya. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Tanpa bak bik-buk lagi, nggak pakai alasan lagi, nggak pakai tarsok lagi, langsung berdiri, langsung mengikuti Yesus. Dia tinggalin itu semua pekerjaannya, dia tinggalin itu semua nafkahnya, dia tinggalin semua urusannya. Betul-betul seorang yang sudah rindu,
sangat rindu dengan jamahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dia sadar duit yang berlimpah bukan menjadi alasan kebahagiaannya. Bahkan dia merasa tidak bahagia. Kalau dia bahagia mah dia juga mungkin mikir-mikir dulu. Tapi tampak Yesus melihat orang ini dalamnya hancur. Orang ini dalamnya sedih. Orang ini gak bahagia dengan hidupnya. Meskipun di mata dunia hartanya berlimpah. Maka Yesus tahu, panggil langsung, dia langsung ngikutin Yesus. Bayangin saudara-saudara, kayak apa ya, balon gitu ya, dibuka, tutupnya langsung, karena udah seseknya luar biasa. Apakah Anda pernah, atau jangan-jangan sedang mengalami kesesakan? Ya Romo, mungkin orang-orang luar, Romo lihat saya happy, saya bahagia Romo. Tapi di dalam sini, sesek. Kadang kalau ingat lagi, nangis. Ingat lagi, sedih lagi. Ingat lagi masalah itu, aduh. Itu kuasa dosa, saudara-saudara. Yang membuat kita, ya udah deh, percuma deh. Tuhan kayak apa juga percuma deh. Udahlah ngapain juga. Itu dia, hati-hati dengan godaan si jahat. Maka belajarlah dari si Lewi, butuh niat yang sangat kuat, konsisten betul-betul, penuh komitmen. Karena si Lewi ini dikatakan dia nggak balik lagi jadi pemungut cukai setelah mengikuti Yesus. Dia betul-betul komit. Hari ini aku akan tinggalkan ini semua. Masa laluku, meskipun seolah-olah enak ya, tapi aku nggak bahagia. Aku tinggalkan, aku mau ikut Yesus. Maka ada lagunya bukan? Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Kalau baca kitab suci itu pelan-pelan saudara-saudara. Perjamuan makan yang di rumah Lewi ini bukan cuma 4 mata. Bukan cuma Lewi ngundang Yesus dengan murid-muridnya. Perjamuan besar. Kalau orang Yahudi mengatakan sebuah perjamuan itu besar, artinya mengundang puluhan orang lain lagi. Kenalan-kenalannya, kerabat-kerabatnya, entah sebagai sebuah ungkapan syukur dia menemukan pintu menuju kebahagiaannya. Dia menemukan pribadi sosok yang sangat mengesankan buat dirinya. Itulah rasa syukur. Setelah orang menemukan Yesus, setelah diangkat oleh Tuhan Yesus, setelah ditunjukkan jalannya sama Tuhan Yesus, bersyukur. Ini dia. Sejumlah besar pemungut cukai, bayangin, dia undang itu sejumlah besar, bukan cuma 2-3 orang, sejumlah besar, artinya mungkin bisa ratusan juga. Dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Nah ini dia, ternyata Lewi ini juga mengundang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bayangin sebesar apa itu perjamuannya. Mereka bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yang disindir murid Yesus. Sebetulnya sindiran itu untuk Yesus sang guru. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ternyata pertobatan kita ada dalam rancangannya Tuhan, ada dalam skemanya Tuhan, ada dalam schedule-nya Tuhan. Bayangin saudara-saudara, ada ratusan orang di situ, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa yang namanya Lewi ini. Maka siapapun diri kita, keadaan apapun dosa-dosa kita saat ini, di balik ratusan bahkan ribuan orang, Tuhan datang untuk si pendosa ini. Kurang berharga lagi apa coba? Masih mau rendah diri, masih mau minder, masih mau, wah Romo saya ini cuma remah-remah rengginang Romo. No, buat Tuhan kita berharga, buat Tuhan kita dicari, buat Tuhan kita ditemukan. Ada sukacita dibanding pertobatan orang-orang yang tidak berdosa. Si pendosa ini lebih berharga. Maka dari itu saudara-saudara, jangan sia-siakan masa pertobatan ini. Maka dari itu saya Romo Yosef mau mengajak Anda untuk berdoa Mazmur 86. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab aku sengsara dan miskinlah aku.
peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Saudara-saudara, pemazmur ini tahu betul pertobatan yang sedang dia perjuangkan. Membuka lebar-lebar, mengangkat doa-doanya, masuk dalam hadirat Tuhan. Itu saudara-saudara, mengapa di masa pertobatan ini banyak-banyaklah berdoa. Minta apa yang Anda mohon pada Tuhan. Serukan seruan Anda. Persembahan kepada Allah adalah jiwa yang hancur dan menyesal. Bawa itu juga kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya. Mulai hari ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Tuhan, aku mau tinggalkan hidupku yang berat, yang gelap, yang penuh kesesakan itu Tuhan. Pegang tanganku, aku akan maju lagi. Aku akan melihat cahaya, harapan lagi dalam hidupku. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.